Senyum dan tawa lebar di wajah anak-anak di berbagai pelosok tanah air ini terekam begitu mendalam dalam kenangan para pengajar muda yang mengikuti program Indonesia Mengajar. Selama 1 tahun, para pengajar muda yang merupakan lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi ini menjadi guru di daerah-daerah terpencil. Dengan semangat muda, mereka menularkan optimisme kepada anak-anak bangsa yang berada di pelosok negeri, mulai dari Fak-Fak, Kepulauan Sangihe, Majene, Kapuas Hulu, Muara Enim, Bengkalis, dan berbagai wilayah terpencil lainnya. Sesulit apapun medan mereka, para pengajar muda ini semangat mengemban amanah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Indonesia Mengajar lahir dari pemikiran Anies Baswedan pada tahun 2009. Inspirasinya muncul ketika Anies melihat anak-anak Indonesia belum memperoleh pendidikan yang berkualitas secara merata. Padahal mendapatkan pendidikan yang layak sudah menjadi janji dari kemerdekaan bangsa ini. Anies optimis gerakan Indonesia Mengajar akan mengembalikan fungsi pendidikan sebagai instrumen untuk meningkatkan status sosial masyarakat. Harapan ini digantungkan pada pemuda-pemuda terbaik bangsa yang akan menularkan optimisme, menebar inspirasi, dan menjadi jendela kemajuan di tingkat akar rumput. Pada saat bersamaan, pemuda-pemuda itu juga belajar untuk peka dan peduli pada realitas kehidupan di sekitarnya. Anies, mungkin kalau lihat dari asal muasal kenapa Indonesia Mengajar ini didirikan, pada saat itu apa yang ada di benak Anies sehingga lahir sebuah gagasan ini yang sekarang kelihatannya sudah semakin banyak lah diikuti banyak orang. Jadi kita akan melihat, tadi kita bilang aset terbesar kita adalah manusia. Apalagi anak mudanya, anak secara muda. demografis Luar biasa. sekali. Populasi anak muda gitu big young. Nah, big young and educated itu yang kita butuhkan. Jadi kalau awal mulanya gini, masalah pendidikan itu udah banyak. Tapi kita mau milih mana? Mau milih diskusikan, beri solusi, berasumsi ada orang lain yang mengerjakan, atau kita turun tangan. Oke, turun tangan. Kalau turun tangan apa? Masalahnya banyak sekali. Pada saat itu kan Anies sudah menjadi rektor Paramadina kan? Sudah dari Paramadina, dan waktu itu lagi diskusi juga masalah ngobrol, bukan diskusi, tea time. Betul-betul. Kita lagi tea time, sore ngobrolin soal pendidikan. Lalu muncul ide, kita kirim anak terbaik yuk jadi guru. Kemudian ada yang juga bilang, ini anak terbaik. Rasanya agak susah ya untuk jadi guru SD gitu. Anak terbaik jadi guru gitu, belum SD waktu itu. Yeah. Jadi guru apalagi di pelosok. Terus di situ kemudian saya bilang, kayak komentar, iya karena kita selama ini berasumsi jadi guru itu seumur hidup. Memang jadi guru itu adiktif. Dan profesi guru itu mungkin di masyarakat kita masih dilihat sebagai ya kurang. Ya. Nah, padahal di sini menurut saya di sini yang harus dirubah. Penghargaan kita pada guru adalah cermin penghargaan kita pada masa depan. Di sini kemudian kita lihat, mari undanglah anak-anak terbaik itu, tapi mengundangnya dengan cara tunjukkan bahwa ini kemuliaan. Yang Anda akan lakukan adalah kehormatan. Jadi awalnya itu sebenarnya dari obrolan yang kemudian saya pikir ini bisa dikerjakan. Lo bicaralah dengan banyak pihak dan positif responsnya. Positif. Menurut saya pendidikan itu jangan diperartikan sebagai I'm not an education specialist. Saya itu bukan orang yang ilmunya ilmu pendidikan, bukan. Jadi kenapa kok muncul ini? Semakin saya melihat tantangan Indonesia masa depan, semakin merasa apa yang dikatakan Bung Hatta itu benar tahun 20-an. Dia sudah mengatakan bahwa let's focus on education. Jadi kalau kita didik manusia Indonesia itu dengan baik, maka masa depan kita akan luar biasa. Tapi yang memang tidak bisa dipungkiri ya, ini salah satu yang menjadi tantangan terbesar di Indonesia ini kan memang masalah pendidikan itu sendiri. Apa sebenarnya yang menghambat pendidikan kepada anak-anak muda kita sehingga mereka itu ya dikatakan harus bersaing bukan saja
sesama di Indonesia. Tapi sekarang mau tidak mau kan harus bersaing dengan anak-anak muda di Global, negara-negara tetangga. ya. Tapi di lain pihak, pemandangan kita terhadap guru itu seperti dikatakan Anis tadi, dinilainya itu kalau dibandingkan materi ya mendingan nggak usah jadi guru gitu. Nah, ini kan kita ada beberapa itu di situ. Satu soal pendidikan di Indonesia itu selalu dianggap penting sebagai lisan, tapi bukan sebagai action. Tidak ada orang yang berani pidato bilang pendidikan nggak penting, nggak mungkin. Tapi dalam kegiatan keseharian nggak menunjukkan itu. Buktinya apa? Lihat ini sederhana aja. Buktinya, kita kalau masuk SD kelas 1 ada 5,3 juta anak. Lulus SMA 2,2. Itu hilang 3 juta itu per tahun. Pada kemana? Kita perhatikan nggak tuh? Coba itu yang disebut sebagai bonus demografis itu kalikan 10 tahun. 30 juta tuh anak pernah SD kelas 1 nggak pernah lulus SMA. Itu baru SMA, belum kuliah nanti. Jadi kita tidak melihat masalah. Tapi kalau kita bicara pendidikan, bicara UN, seakan-akan 100% dalam sekolah. Belum nih, yang hilang banyak sekali. Kemudian pendidikan itu sering dianggap urusannya pemerintah. Betul, secara konstitusional mendidik tanggung jawab negara. Tapi secara moral mendidik tanggung jawab kita, kaum terdidik. Hari ini yang saya rasa penting ya, Desi, itu gimana membuat our leadership memberikan fokus pada manusia. Bahwa pembangunan yang selama ini dibicarakan, development is about people, bukan barang. Nah, kita selama ini sering merasa pembangunan itu tentang material, non manusia. Materi pada bukan. Statistik ekonomis. Exactly. This is about people. Education is about people. Education itu pendidikan itu tentang manusia. Interaksi antar manusia yang dibuat sistematis lewat satu tempat, namanya itu sekolah tuh. Kalau our leadership memberikan fokus ke sana, terlalu banyak bukti negara yang luar biasa berubah lewat pendidikan. Jepang, Cina, Korea Selatan, Taiwan, itu semua human capital. Semua human capital. Korea Selatan itu lebih miskin dari kita tahun 60. Dan lihat Korea Selatan sekarang, lewat apa? Pendidikan. Kalau kita mau membangun, maka fokuskan di pendidikan, salah satu yang utamanya ya. Kemudian dari situ kita akan bisa merubah betul potret bangsa ini. Dan satu, pendidikan ini jangan dibayangkan keterampilan. Pendidikan beda dengan persiapan kerja. Memang orang yang sudah terdidik lebih siap untuk bekerja, tapi pendidikan itu bukan persiapan kerja. Nah, karakter, integriti itu yang krusial. Datang ke tempat-tempat yang pendidikannya solid, itu yang dihasilkan adalah orang-orang yang berintegritas, punya kompeten, dan skill yang mereka miliki itu mendorong untuk kemajuan. Tapi at the end, integrity. Nah, di kita di Indonesia, seringkali pendidikan kita fokuskan pada kompetensi, pada skill, dan lupa the core is integrity.